jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus, waktu di bumi, harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus, waktu di bumi, harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kebaktian minggu kita hari ini, minggu yang ketiga setelah Epifanias pada tanggal 21 Januari 2024, mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu kita hari ini, Allah tempat perlindungan kita. Kita puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, pujilah Allahmu selamanya. Sebelum berakhir kehidupan, syukuri semua anugerahnya. Dia Khalik alam semesta, semua memuji namanya. Haleluya, haleluya. Orang yang hina dan yang terhormat, hidupnya di dunia yang fana, keinginannya pun akan sirna, terkubur bersama jasadnya. Dunia bukan andalannya, hanya Tuhan harapanku. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi.
hatiku. Dengarlah hukum Taurat, yaitu yang hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi. Kini ku datang padamu dengan banyaknya dosaku. Darah-Mu telah membasuhku, ya anak domba Allahku. Dengan belas kasihan-Mu, kini ku datang padamu. Tak Kau kuduskan jiwaku, ya anak domba Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, juru selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel pada minggu hari ini yang tertulis dalam Markus 1 ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang 45. Kita baca secara responsoria. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata padanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada iman dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian kita puji Tuhan. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Sejenak kita mendengarkan warta minggu ketiga setelah Epifanias 21 Januari 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, anak lahir. Sabtu 20 Januari 2024 telah lahir 2 orang putra kembar bagi keluarga Bapak Rudi Siregar, Ibu Susi Boru Pardosi, alamat Jalan Ababil nomor 74, sektor Padang Bulan 3. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Warisman Putra Batuara, putra dari Bapak Relus Batuara, Ibu Panitia Boru Lumban Raja almarhumah, alamat Jalan Sail, Gang Luken, sektor Bambu Kuning Tenayan, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Nanita Natalia Boru Limbong, putri dari Bapak J. Limbong, Ibu L. Boru Sitanggang, alamat Malpinas Wek 1, Jemaat HKBP Ebenezer Resort Jalan Pelajar. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Januari 2024 pukul 10 WIB di HKBP Limbong Resort Limbong. Jemaat meninggal. Selasa 16 Januari 2024 telah meninggal dunia Bapak Bastian Tumpal Hadianto Sianipar, umur 34 tahun, suami dari Ibu Naomi Yuanata Boru Tambunan, alamat Perum Cleopatra, Jalan Paus, Gang Kakap, Blok B nomor 4, sektor Wonorejo. Acara penguburan dilaksanakan di Medan. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dana pembelian mobil Huria. Minggu hari ini 21 Januari 2024 kita mengumpulkan persembahan sokongan pembelian mobil Huria melalui amplop khusus, diantarkan ke depan mimbar setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Majelis gereja sangat mengharapkan sokongan dari jemaat agar dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp90.796.496 dapat terpenuhi.
Atas perhatian dan sokongan dari jemaat diucapkan terima kasih. B. Suara Koinonia, pelayanan. Minggu hari ini 21 Januari 2024, Pendeta Victor Singal Hasilalai STHMM Pendeta Resort melayani di GKP Air Kulim pukul 10 WIB dalam rangka memberangkatkan pimpinan jemaat GKP Air Kulim pindah tugas ke HKBP Beringin Indah. Sermon Parlado. Pada hari Jumat 26 Januari 2024 dimulai kembali sermon Parlado masuk pukul 17 WIB di konsistori. Berita sekolah minggu. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 28 Januari 2024 ibadah sekolah minggu akan dimulai kembali, yaitu sekolah minggu Horong Batita dan Balita, sekolah minggu kota dan pos sekolah minggu Padang Bulan. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Dalam rangka persiapan ibadah sekolah minggu, maka sermon guru-guru sekolah minggu akan dimulai kembali masuk mulai hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 17 WIB atau pukul 5 sore. Kebaktian Minggu Remaja. Minggu 28 Januari 2024 dimulai kembali ibadah kebaktian Minggu Remaja masuk pukul 9 WIB di gedung X Saudi. Temu pisah pendeta. A. Telah datang surat mutasi Pendeta Rita Hasyani Simanjuntak STH sesuai dengan SK nomor 659-PDT-SK-11-2023 pindah ke HKBP Damai Palace Resort Philadelphia Palace Distrik 22 Riau, dan Pendeta Michael Ovel Panjaitan STH sebagai pendeta fungsional di gereja kita HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau sesuai dengan SK nomor 705-PDT-SK-11-2023 pindah dari HKBP Resort Sirait Distrik 7 Samosir. Pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 akan diadakan Pagojak Konon atau penetapan Pendeta Rita Hasyani Simanjuntak STH menjadi pimpinan jemaat HKBP Damai Palace Resort Philadelphia Palace Distrik 22 Riau. B. Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 akan diadakan di Gereja HKBP Pekanbaru memberangkatkan Pendeta Rita Hasyani Simanjuntak STH dan mengujakkan atau menetapkan Pendeta Michael Ovel Panjaitan STH menjadi pendeta fungsional di Gereja HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau pada kebaktian pukul 11 WIB siang. C. Pada Minggu tanggal 18 Februari 2024 kita akan mengumpulkan persembahan pada semua kebaktian sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas masa pelayanan Pendeta Rita Hasyani Simanjuntak STH di Jemaat HKBP Pekanbaru. Persembahan akan kita sampaikan melalui amplop yang disediakan. Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI hari Sabtu sampai Selasa 27 sampai dengan 30 Januari 2024 Pendeta Victor Singal Hasilalai STHMM Pendeta Resort akan mengikuti sidang MPL Majelis Pekerja Lengkap PGI di Mentawai. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 21 sampai dengan 27 Januari 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang sakit, kita doakan
jemaat yang dalam pemulihan atau sakit penahun. Sesuai daftar eksistensilan, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita angkat pujian kita sembari kita mengumpulkan persembahan 1A dan persembahan 1B. Kemana perjalananku mengarungi hidupku, karena
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Selamat tahun baru. Dapola salat yang manginangati. Dohonon nami selamat tabaru saliling suhabis dupi bulan sadon martabaru dupi hita jalapos doro haku adong dupi raku ita baru ropuk-ropuk nih ati kubang layang di bagas tabi jalaboy matutu tanikmati alani manginang tadok matutu mau lihat itu debata kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di setiap langkah kita anggap pada saat ini di tahun 2024 ini kiranya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan Tuhan mewujudkannya di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita membuka Alkitab kita, kabar sukacita, suara kebenaran Tuhan Allah. Khotbah Minggu pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kami akan membacakan untuk kita semuanya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja, orang-orang yang hina, suatu dusta saja, orang-orang yang mulia, pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di awal tahun 2024 ini mungkin ada begitu banyak keinginan kita, sejuta angan-angan dan harapan ada di benak pikiran kita. Banyak prediksi bahwa hari-hari ke depan tidak semakin mudah, justru sebaliknya, banyak ujian, banyak tantangan yang kita lalui. Walaupun tantangan dan kesulitan, pergumulan dan kesengsaraan akan kita lalui, namun sebagai orang percaya, kita harus tetap tenang. Kita harus tetap mendekat kepada Tuhan,
supaya hidup kita nyaman. Dan dalam menikmati kehidupan sehari-hari yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, kita perlu mendapatkan ketenangan. Dalam menikmati kehidupan sehari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, kita perlu mendapatkan kedamaian. Supaya hidup kita ini jauh dari rasa takut. Supaya hidup kita ini jauh dari rasa khawatir. Seburuk apapun situasi yang kita hadapi Amanginang, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita harus tetap untuk memutuskan dalam kehidupan kita ini supaya kita tetap tenang menghadapinya. Mengapa kita harus tenang menghadapinya? Dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang begitu sulit itu, satu hal yang kita imani, satu hal yang perlu kita ingat, karena kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini dunia semakin kehilangan ketenangan. Hari-hari ini di perkembangan zaman ini, ketika terjadi persoalan di dalam kehidupan manusia itu, sudah semakin kehilangan ketenangan. Mari kita lihat, orang kaya gelisah memikirkan hartanya. Orang miskin mengeluh memikirkan kemiskinannya. Kita sangat gampang gabut dalam menghadapi persoalan itu. Dan inilah yang menunjukkan bahwa manusia sedang jauh dari Tuhan. Ketika kita tidak menghadapi ketenangan dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan kita ini, dan inilah yang membuktikan bahwa manusia itu menjauh dari Tuhan. Manusia sering sekali hidup dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia sering sekali tidak sadar bahwa dia memiliki Tuhan yang maha kuasa, yang menjawab seluruh kehidupannya di dunia ini. Di tangannya kita pasti aman. Amin. Itu menginang. Mari juga kita lihat di lingkungan kita, di luar sana, kita banyak membangun relasi dengan orang lain, apalagi yang memiliki pangkat yang tinggi. Di luar sana kita membangun relasi dengan jabatan posisi yang begitu hebat, tetapi sering sekali kita tidak membangun relasi yang baik kepada Tuhan. Kita seringkali membangun relasi yang lebih hebat, yang begitu banyak pangkatnya, jabatannya, posisinya yang begitu hebat, tetapi kita lupa membangun relasi kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam teks ini. Di saat Daud mengetahui bahwa Absalom hendak menggulingkan kekuasaannya, sehingga Daud mengalami ketakutan, sehingga Daud mengalami penderitaan. Di saat itulah Daud tidak pergi kemana-mana. Dia hanya datang kepada Tuhan. Dia hanya mendekat kepada Tuhan. Dia hanya membangun relasinya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena Daud meyakini. Karena Daud mempercayai. Karena Daud merasa bahwa di dalam Tuhan hidupnya akan tenang.
hanya datang dan mendekat kepada Tuhan, hidupnya akan tenang. Karena dialah Allah tempat perlindungan kita. Dan itulah yang disuarakan pemazmur pada saat ini. Daud merasakan ketenangan di dalam hidupnya ketika dia dekat dengan Tuhan. Mengapa Daud merasa tenang ketika dia mendekat kepada Allah? Dalam Mazmur 62 ini ada 3 alasan mengapa Daud itu merasa tenang dekat dengan Allah. Yang pertama, bahwa Allah adalah satu-satunya keselamatan di dalam hidupnya. Bahwa Allah itu satu-satunya keselamatan dalam hidupnya. Dan itulah yang membuat Daud merasa nyaman dan tenang ketika dia dekat dengan Allah. Dia mengakui bahwa tiada keselamatan yang lain di luar daripada Allah. Dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga kita lihat, dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan kita. Hanya dialah gunung batuku, hanya dialah keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Dalam Mazmur ini, Daud mengungkapkan kepercayaan dan keyakinannya hanya dekat Allah saja. Ia begitu tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kata hanya di sini sebagai penegasan. Kata hanya di sini mengatakan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan dia. Tuhan satu-satunya benteng kehidupan kita. Hanya Allah lah yang menjadi perlindungan kita. Hanya Allah lah menjadi kekuatan kita. Hanya Allah lah tempat kita mengadu. Dan hanya Allah sajalah yang sanggup menolong segala pergumulan kehidupan kita ini. Kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa pertolongan dari Tuhan. Kita tidak akan ada apa-apanya tanpa Allah menolong kita. Tanpa Dia, kita tidak sanggup menjalani kehidupan ini. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari menaruh pengharapan hanya kepada Allah saja, bahwa Dia sebagai pertolongan kita. Hanya Allah lah satu-satunya menjadi penyelamat kehidupan kita. Amin. Ini yang harus kita imani Mang Indang. Inilah yang membuat Daud merasa tenang dan nyaman kepada Allah. Bahwa Allah itu adalah jalan satu-satunya keselamatan di dalam hidupnya. Yang kedua, Allah adalah harapan satu-satunya. Jika kita mau lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-9, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Maka adapun harapan pemazmur kepada Tuhan, apa harapannya? Di ayat yang ke-6 dikatakan, diberi ketenangan hatiku. Di ayat 7 dikatakan diberi keselamatan. Di ayat yang ke-8 dikatakan diberi perlindungan dan kekuatan. Dan Allah menjadi tempat curahan hatiku. Di ayat yang ke-9. Pemazmur terus menantikan Tuhan. Daripadanya harapanku. Dia hanya berharap kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Bukan kepada kuasa-kuasa yang lain, tetapi hanya kepada kuasa Tuhan.
Di sini pemazmur berusaha mengingatkan apa yang menjadi kunci di dalam damai sejahtera dalam hidupnya. Kuncinya adalah ketenangan di dalam hidupnya. Harus kembali kepada Tuhan, harus berserah kepada Tuhan, harus berharap kepada Tuhan, dan dia selalu menantikan pertolongan dari Tuhan. Inilah harapan Daud, dan ini jugalah amang inang harapan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengajak kita hanya bergantung kepada Tuhanlah kita di dalam setiap langkah kehidupan kita ini. Karena dialah satu-satunya harapan kita. Saat kita berharap kepadanya, percayalah dia akan menolong kita. Saat kita percaya kepadanya, percayalah bahwa dia akan melindungi kita. Karena firman Tuhan mengatakan, aku senantiasa menyertai engkau sampai selama-lamanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, alasan Daud bahwa Allah kekuatan satu-satunya. Di ayat 10 hingga ayat 13 dikatakan, pemazmur mengingatkan kita untuk tidak salah, untuk menerapkan iman percaya kita kepadanya. Tidak salah untuk menerapkan keyakinan kita kepadanya. Kalau kita salah menerapkan keyakinan kita, kalau kita salah menerapkan kepercayaan kita kepadanya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Ketika kita salah menerapkan kehidupan kita ini, keyakinan kita ini hanya kepadanya, maka hidup kita tidak akan pernah tenang. Kenapa kita sering tidak tenang di dalam kehidupan kita ini? Karena kita salah menerapkan keyakinan kita. Karena kita tidak mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak berharap kepada Tuhan sehingga kita tidak tenang. Maka jangan mempercayakan diri kepada manusia. Jangan lebih percaya kepada kekuatan dunia ini. Dan juga jangan bersandar kepada harta dan benda. Walaupun kita memiliki banyak harta, tetapi berharaplah hanya kepada Allah saja yang memberikan hati kita tenang. Ingatlah menginang, uang, harta itu adalah yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Uang, harta, jabatan, pangkat, itulah yang dititipkan Tuhan yang sementara, supaya Tuhan mempercayakan dalam kehidupan kita ini, supaya kita mengelolanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan menjadi sumber keyakinan kita. Kita harus menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Karena kuasa berasal dari Allah. Karena kuasa Tuhan itu yang selalu menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pertolongan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita ini. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah keselamatan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka berserahlah memanggil nama Tuhan. Ketika kita melihat bahwa Mazmur 62 ini sebenarnya Mazmur ini sedang menuntun kita untuk tetap kembali melihat bahwa sesungguhnya di mana keamanan yang dari Tuhan dalam kehidupan kita ini. Di mana keterjaminan dalam kehidupan kita ini?
Kepada siapa kita harus menggantungkan diri kita ini? Di mana dan kepada siapa kita meminta perlindungan dalam kehidupan kita ini? Mazmur ini mengingatkan kita, hanya Allah lah satu-satunya tempat yang begitu nyaman, tempat perlindungan bagi kita. Ingatlah bahwa keselamatan yang sejati hanya dapat kita temukan dalam perlindungan dari Tuhan. Keyakinan Daud kepada Allah sebagai gunung batu, sebagai keselamatan kita, sebagai kota bentengnya, inilah yang menjadi kekuatan dia di dalam pengharapan dia. Dan ini juga menjadi pengharapan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, namun dia selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Yakinlah Amanginang, bahwa hanya Tuhan Allah gunung batu, hanya Tuhan Allah keselamatan kita, hanya Tuhan Allah kota benteng kita, sehingga kita tidak goyah dan tidak merasa takut lagi. Hanya kepada Allah saja kita menjadi keselamatan kita, sebab Tuhan Allah tempat perlindungan kita. Hidup dekat dengan Allah, kita merasa tenang. Hidup dekat dengan Allah Amanginang, kita merasa tenang. Mendekatlah kepada Allah dengan setia, karena Allah lah sumber berkat, karena Allah lah sumber perlindungan, dan dialah penolong kita. Menjauh dari Allah, hidup kita dipenuhi dengan kegelisahan. Menjauh dari Allah, hidup kita dipenuhi dengan kegelisahan. Menjauh dari Allah, hidup kita dipenuhi dengan kesengsaraan. Menjauh dari Allah, hidup kita penuh dengan penderitaan. Menjauh dari Allah, hidup kita mendapatkan kekhawatiran. Menjauh dari Allah, hidup kita mendapatkan kesulitan. Maka letakkan segala harapan kepercayaan kita hanya sepenuhnya kepada Allah. Hanya di dalam Dia kita menemukan ketenangan. Amin. Hanya di dalam Dia, keselamatan yang abadi, kekuatan yang tidak terbatas, hanya ada dalam Tuhan. Mari kita dalam hidup ini bergantung dan taat kepadanya, hanya mengandalkan Dia di dalam setiap kehidupan kita ini. Allah tempat perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan menghantarkan kami untuk selalu bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu yang Engkau telah kuduskan ini. Dan firman-Mu menyapa kami, hanya dekat kepadamu saja Tuhan. Kami mendapatkan ketenangan hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami merasa nyaman sebab Engkaulah gunung batu, kota benteng, dan tempat perlindungan di dalam kehidupan kami ini. Kami yakin Tuhan, ketika kami mendapatkan begitu banyak pergumulan, persoalan, sakit, penyakit dalam kehidupan kami ini, maka kami hanya boleh bergantung kepadamu. Maka kami hanya boleh mengandalkan Engkau.
sebab Engkaulah Tuhan, satu-satunya Allah kekuatan kami. Hanya Engkaulah Tuhan Allah, satu-satunya tempat perlindungan kami. Hanya Engkaulah Tuhan Allah, satu-satunya tempat pertolongan kami. Hanya Engkau, pada Engkau saja Tuhan kami mengadu di dalam kehidupan kami ini. Ketika begitu banyak, begitu sulit kehidupan kami ini Tuhan, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang pengasih, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami ini. Buat kami yang berkumpul di sini, jemaat-Mu yang memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan menolong mereka di setiap pekerjaan tangan mereka. Kiranya Tuhan melindungi mereka di setiap langkah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati di setiap pekerjaan tangan mereka. Ya Allah Bapa kami juga berdoa buat anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, kepintaran, kekuatan yang daripada-Mu, supaya seluruh jemaat-Mu dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Engkau. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Pekanbaru ini. Jika mengalami sakit penyakit dalam kehidupan mereka Tuhan, jangan biarkan mereka putus asa, tetapi berikan kepada mereka kekuatan yang daripada-Mu, supaya mereka tetap menaruh harapan hanya kepada Engkau saja. Sebab Engkaulah Tuhan, tempat perlindungan kami. Sebab Engkau Tuhan yang mampu menyembuhkan sakit penyakit yang ada di dalam jemaat-Mu di sini. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Dan seluruh kehidupan kami ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan, buku nyanyian 214 ayat yang pertama hingga ayat berikutnya, dan di sini kita menyerahkan persembahan kita hanya kepada Tuhan. Bersama Yesus dalam
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, awal juga hidupku ada milikku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Amin.